Oh, Ini udah gue record hai, nih. kembali. Karena Zoom kita itu tidak berbayar, gratisan, jadi 40 menit sekali mati. Oke, tadi sampai mana? Tahu tadi seru banget tuh, nyampe mana sih? Sebenarnya tadi itu nyampur ya, kayak sekarang lu apa yang lalu? Oh, mengenai agama. Oh iya, nyampe agama. Nah, Suka nih gue nih. agama bahwa banyak orang apa ya, kayak buat gue kayak pengetahuan sempit. Sebelum dia tawakal itu kan ada ikhtiar dulu gitu kan. Tawakal itu kan ya kayak udah lillahi ta'ala aja gitu. Enggak, terus lu mencoba dulu, lu berikhtiar dulu supaya virus itu tidak terjadi dulu dan tidak menyebar ke orang lain. Nah, ketika udah ikhtiar baru tuh terus adalah tawakal gitu. Orang kita kebalik, tawakal dulu baru ikhtiar. Nah, itu yang persepsi yang salah gitu. Gue ada foto sih, bukan foto ya, kayak apa ya? Kayak di Instagram sih, kayak meme-nya gitu. Tapi ini bukan buat agama Islam, Ri. Tapi penerapannya maknanya sih bagus gitu. Jadi dia kan banjir. Terus apa namanya? Dia banjir, dia di atap, kartun. Dia banjir, dia di atap. Oh, kartun. Terus dia ada datang nelayan. Sini ayo datang. Sini gue bantu, dia bilang gitu kan. Terus habis itu dia tolak katanya. Enggak mau, nanti Tuhan yang bakal nolongin gue, dia bilang kayak gitu. Terus datang lagi itu apa namanya? Motor boot. Terus dia, ayo sini cepetan naik kita bantu. Terus dia nggak mau lagi. Enggak, Tuhan nanti yang bantu gue. Terus terakhir ada datang tentara gitu pakai helikopter. Ayo sini kita bantu. Terus dia tetap terakhir jawabannya, enggak, tenang aja, nanti Tuhan yang bakal bantu gue. Akhirnya pas dia diem di atap itu, dia akhirnya tenggelam dan mati. Ceritanya dia ketemu Tuhan kan. Terus dia tanya ke Tuhan, Tuhan kenapa lu nggak nolongin gue waktu gue minta tolong sama lu? Terus Tuhannya jawab, gue udah ngasih lu banyak banget bantuan ya. Gue udah kirimin nelayan, gue udah kirimin apa namanya motor boot, terus terakhir helikopter tentara, lu tolak semua gitu. Jadi bukannya apa ya? Ya mungkin sih. Ada yang bilang kayak, kadang kan nggak mungkin turun dari langit ya. Nah iya. Gitu kan. Kita minta sholat terus, kita berdoa terus juga kan. Nggak mungkin uang turun, ada dari langit turun uang gitu kan, nggak mungkin, masih kan ada ikhtiarnya kan? Ada ikhtiarnya ya. Kalau kita udah kerja nggak ada hasilnya ya udah, yang penting kan kita udah berusaha ya kan, udah usaha. Misalnya COVID-nya belum kelar tapi COVID-nya belum selesai tapi lu berusaha untuk ngelindungin diri lu, ya berarti kan itu udah ikhtiar gitu. Iya kan, banyak tuh no quotes tuh, usaha tidak akan melindungi hasil. Tidak akan mengkhianati hasil. Tidak akan mengkhianati hasil kecuali toko sepatunya bangkrut. Nah itu yang gawat. Aduh, side job gua gawat nih, Gigi. Toko sepatu, aduh. Anyway, kita baju kita minum semua nih. Oh iya. Tulut bela sungkawa sama jadi kemfot apa? Gue lagi di dalam mobil nih, lu ngomong, aduh. Om Didi. Ini, ntar gue mau ngejelasin. Nah, suka nih. 19 nih, menyerang. Gue di Majene itu. Gedean dikit, Ri, gedean dikit. Gue kan di kota. Ini Kabupaten Majene, dan di ini tuh rame dan banyak banget mahasiswa dari berbagai macam kabupaten. Iya. Dan apa biasanya mereka tuh ngekos, rata-rata ngekos kan. Kegiatan gue paling di WA sama ketua tingkat, ketua kelas bilang, Bu hari ini ada nggak kelas gitu kan. Kadang gue bagus atau gue lagi gak ada, ya memang gue jadwalnya ngajar, emang ya ada kelas. Kadang kalau pengen seminggu 2 kali satu mata kuliah itu gue kayak ganti loh, jadi cari kelas lain. Dan kelas di sini kan minim, dan kelas baru universitas gue yang baru itu ada di atas gunung, Ri. Tai kali. Lalu jangan bercanda gitu. Yang baru gedung
gedung barunya gitu. Ada AC, sudah ada AC, tapi belum dicolok gitu, belum di listrik, jadi panas banget gitu. Jadi gue kangen sama kayak begitu, dan setelah gue jalanin kuliah online, gue lebih suka kuliah yang bertatap muka. Itu bisa selesai dalam 30 menit atau 45 menit, sedangkan kuliah online, aduh, lebih panjang ya, time consume ya. Lu satu kuliah online berapa siswa tuh yang ada di Zoom? Awal kuliah online itu minggu pertama 1-2 hari gue nyoba pakai Skype ya, karena gue nggak pernah tahu itu Zoom itu apa. Tapi lu mesti berteman dulu dong. Hah? Kenapa? Mesti berteman. Nah, Skype ya Skype tuh memang harus berteman. Kalau Zoom kan ibaratnya tinggal link doang kan, tinggal lu masuk, udah. Nah, tapi awalnya gue suruh mahasiswa gue untuk download Skype. Nah, banyak yang sudah download, dan pas gue video call, ya ampun, gue bingung banget, banyak banget ada suara ayam dan suara tangisan anak kecil. Emang nggak di-mute sama mereka? Dan gue pusing kalau dengerin suara kayak begitu dan nggak bisa di-mute gitu kan. Dan kalau gue sudah ngomong sampai dev, mereka tuh baru sampai D gitu loh. Jadi koneksi juga mempengaruhi ya. Nah itu kan gue bilang koneksi di rumah lo kencang pakai wifi, di tempat lain belum tentu gitu kan. Ya, dan di Sulawesi Barat ini sinyalnya tidak merata gitu. Ada beberapa mahasiswa yang orang berada lah gitu kan, dan punya wifi sendiri begitu. Ya, ada suka dukanya deh. Akhirnya gue suruh download Telegram semuanya. Jadi gue pakai ketik, kadang voice note, kadang kalau udah capek gue pakai voice note, dan mereka juga menyimak, dan lebih efektif di Sulawesi Barat itu seperti itu. Presentasi itu mereka kayak lempar PowerPoint ke grup, terus kita semua lihat, baru mereka presentasi pakai voice note. Udah. Itu nggak menurut gua challenge-nya di tiap-tiap kota di Indonesia emang begitu ya, kadang infrastruktur yang kurang merata gitu ya, jadi telekomunikasi, teknologi gitu ya mempengaruhi. Kadang apa ya itu gitu, itu yang PR besar pemerintah sebelumnya atau yang akan datang tuh ya itu pemerataan itu gitu ya. No wonder kalau orang-orang tuh pengen datang ke Jakarta tuh, pengen datang ke Jawa tanda kutip ya, karena itu gitu, mereka pengen menikmati apa yang kita rasain sekarang mal gitu loh, wifi gitu kan. Mungkin kayak American Dreams lah ya, kalau di Amerika gitu kan, American Dreams, Jakarta Dreams gitu kan, yang hidup enak, bahkan tinggal keluar gitu kan, lo mau baju tinggal buka mall gitu kan, GoFood anytime, jam pagi juga ada gitu kan. Yang kayak gitu-gitu yang bikin orang dari luar yang pengen gitu. Sedangkan kalau di daerah itu kan jam 8 jam 9 udah sepi gitu kan dia. Nah jam 8 jangan kan di Sulawesi deh, ibaratnya di daerah-daerah sini aja gitu, kayak Banten, Cilegon gitu kan udah sepi banget jam 7, udah sepi banget gitu kan. Malah lagi nyepi ya kan. Kadang PR besarnya itu pemerintah tuh itu, makanya gue beberapa kali pernah punya ide apa negara kita jadi negara federal ya. Wah ini kita ngomong jadi konteks sebuah negara nih gitu kan. Gue setuju banget itu, karena begini. Ini jadi HI nih kita dari virus ya. Dan semenjak Mbak, mic-nya deketin. Semenjak gue pindah ke sini itu kayak mic-nya deketin dibilangin. Pemerintah daerah itu harus menunggu pusat, jadi pusat begitu loh. Betul. Sedangkan pusat juga balik lagi tergantung pemerintah daerah gitu kan. Ini semacam lempar-lemparan pingpong. Iya, bener. Sedangkan rakyat di bawah ini kan bingung cerita gitu kan, dia
bingung gitu kan, gimana gitu kan. Ya syukur-syukur kalau misalnya kayak orang-orang yang udah menengah gitu ya, yang dia punya stable income gitu kan, atau yang masih punya masukan gitu. Kalau yang enggak kan kayak negara kita ya tadi yang tadi bilang, banyak daily worker gitu, banyak pekerja harian yang dia harus mencari makan, kalau nggak keluar ya nggak dapat uang gitu kan. Nah, menurut gue jangan ada Indonesia ya, negara dunia ketiga yang kayak gini gitu. Amerika menentang, Bray. Amerika menentang lockdown dan sebagainya, mereka malah menentang gitu loh. Betul, karena mereka juga banyak pendapatan mereka dari sektor yang daily worker gitu, Mal. Iya. Karena jadi mereka aja yang tanda kutip ya negara besar gitu ya, mereka aja tetap banyak yang daily worker dari kita. Kalau kita kan banyak kang asongan, kang kerupuk, kang apa gitu kan. Mereka juga kurang lebih sama gitu challenge-nya. Makanya menurut gue yang mungkin terlalu dan juga nih kalau menurut gue banyak yang sekarang nih kan kayak lempar-lempar kayak bansos gitu kan. Iya. Menurut gue ini pemerintah adalah ketika tidak terjadinya krisis, tidak ada persiapan atau persiapan, betul. Tidak ada persiapan untuk bencana nasional. Ada bencana nasional nih loh, kalau kelurahan segitu ada sekian janda, di kelurahan segitu ada 3 anak yatim. Jadi mereka nggak ada, database-nya nggak ada. Ketika ada, pernah gue bingung. Pernah gue dengar, gue nggak tahu ini harus dimasukin apa enggak. Gue nggak dengar Menteri PUPR ya, peninggalan rumah rakyat ya apa gitu ya. Kayak dulunya PU itu bilang itu harusnya relawan yang bekerja, relawan Karang Taruna. Men, Karang Taruna relawan tuh nggak digaji. Iya nggak sih? Relawan, what do you expect? Lu punya staff, lu punya orang-orang perwakilan lu di daerah, lu punya sudinas, lu punya suku dinas, yang itu menghabiskan uang negara 56% APBN kita habis ke situ tiap tahunnya gitu. Terus lu ngarepin orang dari Karang Taruna, dari orang relawan, suruh ngedata. Salah, yang ada datanya lah. Nah itu dia, makanya gue bilang nggak masuk akal. Masa ibadah terus yang digaji suruh ngapain? Suruh diem aja. Yang digaji ujung-ujungnya jadi supervisor ngawasin. Ya itu dia, makanya tapi menurut gue mencegah ketika harusnya ada ini. Ya gue tahu ini kan force major ya, ini kan kita nggak ada yang tahu. Betul, tapi kita harus siap gitu ketika ada ini. Ini loh data di sini, kecamatan di sini ada sekian warga yang di bawah kemiskinan dan kemiskinan, datanya ini. Terus orang-orang nggak ada data kependudukan kita tuh nggak detail. Iya. Dan lo tau nggak sih lagi masa-masa gini pas lagi ini sensus penduduk lagi. Nah. Berarti kan data terakhir yang digunakan tuh data 10 tahun yang lalu. Sedangkan 10 tahun yang lalu. Data yang sensus penduduk terbaru baru mau didata tahun ini gitu loh. Iya. Ya jadinya makin bingung juga data statistiknya. Bingung juga BPS ya kan? Iya. Karena ya itu. Orangnya berapa juta orang itu? Makanya. Dan lu tau gak sih? Menurut gue, awalnya gue kan ngeliat si Amrik nih kenapa nyampe dia protes nggak mau disuruh WFH atau suruh stay at home atau pokoknya jangan kemana-mana gitu kan. Akhirnya gue sampai debat juga sama bini gue pernah tuh. Udahlah kalau kayak gini, apalagi gue debat gara-gara gue habis ngeliat video PHK di beberapa perusahaan tuh, sedih gue ngeliatnya. 1.800 dulu awalnya, terus nanti sisanya besok harinya lagi gitu, udah berapa gitulah. Nah, ibaratnya ini si corona ini bahayanya tuh lebih ke arah masa depan si manusianya daripada si virusnya sendiri gitu. Ya maksud gue nggak tahu sih, kita kan belum pernah kelihatan di video. Ini memang hitung-hitungannya adalah ini sih ya. Kalau gue bilang tuh memang buah si malakama ya. Iya. Nah, nanti kalau pemerintah nggak menghentikan PSBB ini di Indonesia misalnya gitu ya, buat PSBB, orang bebas berkeliaran.
Iya. kan? Semakin banyak yang mati, ya kan? Kalau mereka mati, otomatis sebenarnya juga untuk jangka panjang akan berkurangnya income, pajak-pajak pendapatan, pajak-pajak mereka konsumsi itu kan jadi berkurang, ya kan? Secara jangka panjang. Tapi kalau misalnya sekarang dia udah merusak jangka pendek, pendek apa? Orang-orang tadi nggak bisa keluar kan, nggak bisa mencari makan, nggak bisa ekonomi, nggak bisa berdagang, nggak bisa bisnis itu kan. Tapi jangka panjangnya dapet, orang-orang itu akan tetap bertahan gitu. Tapi bertahannya mungkin kematiannya bukan karena virus, tapi karena nggak bisa bertahan hidup. Nggak bisa bertahan hidup, mati-mati juga gitu loh. Mati-mati juga, betul. Jumlah yang pendapatannya mati lebih banyak daripada jumlah yang meninggal, actual meninggal. Ada itu video beredar kemarin, lihat India ada ya? Keluarga itu gantung diri semua. Tuh itu. Iya. Gue deg-degan tanggal 22 Mei, Bray, asli. Takut nanti si Pak Yuri atau Bapak Jokowi bakal ngomong lagi akan diperpanjang sampai berapa Juni gitu. Aduh, takut gue. Iya. Diperpanjang sampai Juni? Enggak, takutnya. Nggak tahu juga ya, gue nggak tahu deh. Pusing gue ngomongin itu tuh apa udah kayak nightmare banget ya, udah buruk banget. Kepulauan, misalkan ini Pulau Jawa sudah menerapkan banyak PSBB. Nah, Jawa sudah hilang di COVID-19-nya, tapi nanti pasti muncul lagi di Sumatera. Sumatera menerapkan PSBB. Nah, PSBB di Sumatera sudah selesai, sudah hilang, nanti muncul lagi di Kalimantan, begitu terus. Iya, betul. Ada kemungkinan sampai 2021 awal. Oh shit. Kurang lebih. Kayaknya sih gitu. Baru bener-bener baru bener-bener hilang. Ya kan, kecuali kalau India cepat-cepat bisa memproduksi secara massal virusnya, kita bisa beli vaksin. Nih, based on data yang gue dapet, riwayat sebaran COVID tuh 37% tuh ada di DKI Jakarta, ya. 10% tuh Jawa Barat, 9,4% tuh Jawa Timur, 6,7% tuh Jawa Tengah. Sulawesi Selatan tuh 5% loh, tertinggi kelima dia di luar Pulau Jawa ya. Lalu ada Banten, Bali, terus data-data. Medan. Sumatera Barat masuk 1,7%, ada 200 orang. Ya, itu banyak yang ODP. Iya. Kalau Medan tadi, Bu. Sumatera Barat 203 orang. Kalau di lu ada pelaku perjalanan nggak sih, Gi, sebutannya? Pelaku perjalanan? Lu tahu nggak, Ri, pelaku perjalanan? Pernah dengar nggak, Ri? Enggak. Ini gue dapat info dari salah satu teman kita yang ada di daerah ya. Si Zarte, dia nanya ke gue, Mal, misalnya lu dari daerah, lu Jakarta red zone, Bekasi kan bukan red zone. Orang dari Jakarta ke Bekasi itu bakal dikarantina nggak? Gue bilang, ya enggak lah. Hah, masa dikarantina teh? Iya. Soalnya kalau di sini gue dikarantina. Jadi orang mau masuk ke daerahnya dia, misalnya dari luar pulaunya dia, masuk ke pulaunya dia, itu dia disebut namanya pelaku perjalanan, dan dia ditahan 14 hari di sebuah tempat gitu yang udah disediakan pemerintah daerah. Itu sih bagus sih, maksudnya kayak ada pencegahan untuk masuk ke wilayahnya, berarti kan dia 14 hari dites dulu nih orang COVID apa enggak sebelum lu bisa masuk ke daerah. Nah, maksud gua, kenapa orang mudik yang nggak digituin aja gitu? Iya betul. Orang mau mudik. Kalau yang gue tahu sih ada beberapa daerah yang itu Mal, dia menerapkan kayak gitu ketika orang itu mudik ke kampungnya. Didiamin dulu. Ya, didiamin dulu. Bahkan yang lebih parah tuh, gue pernah baca itu didiamin di rumah hantu. Serius nggak bohong. Rumah hantu tuh sudah gitu kan dalam 2 hari 3 hari dia minta pulang. Saya nggak kuat Pak, di sini banyak setannya kan.
Daerah mana? Pati apa Batang gitu. Nah itu. Jadi ketika itu masuk, karena lu ngeyel, harusnya lu nggak boleh pulang, lu ngeyel, lu nggak boleh tidur di rumah lu disiapin tempat kayak tadi pelaku perjalanan. Ya dikasih tempat yang rumah setan memang. Gue serem banget begitu, serem deh pokoknya. Serius gak bohong gue. Iya kayak gue pernah lihat itu yang kayak gudang gitu ya. Iya kayak gudang gitu, kayak warehouse gitu. Iya kayak warehouse, iya benar. Di Majene nggak ada Gi kayak gitu Gi. Dia pakai sertifikat tadi katanya. Ini sekarang Pemda Sulawesi Barat sekarang sudah ketat banget dan sudah mengeluarkan surat kalau ada orang yang mudik datang dari daerah lain ke Sulawesi Barat itu pasti otomatis itu tadi pelaku perjalanan, satu, kedua akan diisolasi mandiri atau isolasi nanti yang akan disediakan oleh Pemda setempat. Terus kedua, gue selaku Kemendikbud itu sudah ada keluar edaran dari rektor kalau ASN which is dosen kayak gue dan teman yang lain itu nggak boleh mudik gitu. Iya. Jadi dimajuin karena nanti percuma. Gue aja kemarin seminggu yang lalu itu pengen banget pulang mudik ke Kendari dan itu jalan darat itu 20 jam dari Sulawesi Tenggara itu 20 jam dan harus nyebrang, dan di pelabuhan itu pun tidak ada transportasi penyeberangan yang khusus nggak bisa nyebrang juga dong, cuma mobil begitu kan, nggak ada sama sekali. Jadi ya gimana, stuck itu aja. Jadi lebaran di Majene nih dari gue gitu. Nih ngomongin soal mudik, lu tahu nggak sih ada hal yang lucu banget sebenarnya sih. Jadi kan yang di berita-berita itu orang pemudik yang menggunakan bus itu dia di stop di jalan tol, busnya disuruh muter balik kan. Iya. Gue mikir kenapa diberhentinya di tengah tol gitu. Kenapa sih pemberhentinya itu nggak ke Kampung Rambutan atau ke shuttle busnya itu yang udah jelas-jelas mereka baru mau berangkat, itu di stop di situ gitu. Mungkin perbatasan kali Mal, gue nggak tahu juga ya. Gue setuju sama lu sih, harusnya di prevent ya, jadi sebelum di jalan. Iya itu. Tapi mau kemana? Nah iya itu. Gue pikir kan. Akhirnya gue dapet berai jawabannya. Ini menurut ini pendapat gue ya. Ini lebih ke arah politik karena untuk menteri apa tuh yang bukan yang bagian apa namanya perindustrian bukan apa sih itu yang tentang perhubungan itu dia nggak mau menstop si bus itu ibaratnya udah punyanya dia lah, ranahnya dia nggak mau diganggu gugat. Akhirnya jadi ibaratnya ini apa hoki-hokian kok. Nah, si polisi harus ngejalanin perintah dari presiden. Akhirnya biar nggak saling singgungan, oke lu keluar dah tuh dari terminal kan tuh ranah lu tuh. Pas udah di jalan lu gue stop, lu muter balik itu kan udah jalanan gua. Kan nggak nyinggung kan? Tapi gue mikir dan udah bayar lagi. Dan itu ya gue bilang, itu kan orang udah bayar ya. Orang udah packing, udah seneng, masih bisa beli tiket tuh. Oh ya udah yuk kita pulang gitu kan. Sampai di tengah jalan di stop men. Strateginya jempol. Loki-lokian gitu. Lu jangan ganggu gua. Iya gua nggak ganggu, tapi gua jalanin aja gitu. Siap. Jalan turun lu. Itu loh itu. Gimana Gigi kalau di Majene gimana? Kalau di Majene kayaknya nggak banyak ya. Orang yang mau keluar dari Majene mungkin gitu disuruh pulang nggak? Nggak Mal, mungkin berdasarkan argumen gue ya mungkin ya. Kalau di Majene itu kan, emang dia orang sana kan. Orang di Jakarta itu kan lu tahu kan,
70% itu bukan orang Jakarta. Yang betul. dia memang Lo berarti mau ngikutin Pak Jokowi, mudik dan pulang kampung. Enggak, yang dia kan pulang kampung. Nah, ketika dia pulang kampung, karena di Jakarta dia mau ngapain lah, dia nggak ada uang. Dia juga bayar kontrakan jalan terus. iya, Dia makan susah. betul. Ya kan? Akhirnya dia pulang deh tuh. Menurut gue ya itu sebenarnya menyebarkan juga, jadi menyebarkan virus itu gitu. Tapi kalau di relevansinya dengan Majene, mereka kan memang rata-rata orang Sulawesi itu kan memang dia menetap di situ aja gitu, nggak yang kayak orang Jawa yang mobile gitu. Orang Jawa kan dia suka sana sini. Historicalnya gitu loh, Mal. Sama kayak orang Padang lah yang kemana-mana gitu kan. Kalau orang Sulawesi gue lihat dia nggak aktif orang Sumatera atau orang Jawa. Di mana-mana lo lihat orang Padang, pasti seluruh Indonesia pasti ada orang Padangnya. Pasti ada orang Jawanya gitu. Iya. Dan lucunya tuh di Majene itu gue mau ke rumah temen, jadi harus melewati perbatasan kabupaten, dan jauh dari perbatasan itu pasti ada semprot kan, dan itu dan gue langsung semprot gitu, padahal cuman kayak berapa meter dari perbatasan itu gue ditanyain habis dari mana gitu, habis dari mana itu berapa meter, dan jelasin dan beberapa meter dari perbatasan itu. Jadi lucu di sini itu, jadi kayak pindah-pindah perbatasan kayak rumahnya si satu keluarga nih, jadi kayak beda kabupaten tetap dilakukan hal yang sama. Disemprot mulu, baju lu basah dong, Ri, Peggy. Anjing disemprot. Mau kemana lo? Semprot. Habis dari mana lo? Semprot gitu kan. Iya. Kalau menurut lu kita ini ya apalagi nih Bu moderator silakan. Lanjut. Ya, pertanyaan selanjutnya apa sih yang sekarang kalian lakukan selama WFH? Wah, Banyak. Jawabannya sama kayak Ari gue nih. Yang WFH main game doang ya, Mal. Iya, main game doang. Gue mainin game. Gue makmal main game terus kalau ada waktu, Akmal nggak sibuk, gue nggak sibuk, main. Ya kadang kalau misalnya nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi selalu ada kesempatan bisa, orang kita di rumah aja. Iya. Untungnya sih ya, wifi nggak mati loh. Iya. Listrik nggak mati. Kalau lo mati, wah kelar lo. Sumpah, kelar hidup lo. Iya, wifi mati aja. First Media pernah ada masalah Ri waktu itu. Wifi-nya oke, di depan gue ada BTS. Oke, kalau wifi oke deh, lu bisa pakai handphone. Listrik deh, mati. Nah, udah. Kelar lu. Lu nggak bisa ngecas, Nggak bisa. lu bisa nonton TV. Nggak bisa, mati, udah. Lu nggak bisa main game. Udah listrik, udah powernya deh. Mesti beruntungnya listrik nggak bermasalah, udah itu aja sih. Ya mau nggak mau ya, dan juga ini bukan gua doang kan, istilahnya yang malam ini kan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu kan. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, udah waktu. Dan gue nggak ngerti apa ini coincidence apa enggak gitu ya. Wabah itu tuh 100 tahun sekali gitu loh. Iya. Tahun 1919-an, 100 tahun yang lalu tuh terjadi wabah flu juga gitu. Dan 1800-an juga sama gitu. Gue nggak tahu nih apa nih, coincidence atau apa namanya kalau kata What you see is what you get. Kata jering tuh, ada jering SID tuh. Cocok logi, gitu kan? Konspirasi. Jangan nanti ntar YouTube gue hilang lagi. Dan kalau lo apa mau? Tapi ini masih. Lo apa mau? Di list dulu ya, di list dulu, nanti baru join lagi, baru lo masuk ya. Lah emang kenapa? 9 menit. 9 menit lagi bisa sih. Oh, 9 menit, bentar bisa. Bentar bisa. Oh, kalau gua Iya. Kalau gua di kamar doang sih ya. Jadi gua tidur mulu itu encok tau Ri, asli. Pegel. Pegel. Asli.
Asli, gue baru tahu cuy. Nggak, ini serius ya. Buat orang yang bilang katanya duduk terus pegel, tidur itu juga bikin pegel cuy. Lebih pegel. Lebih pegel. Punggungnya nih pegel banget. Pegel. Pijit. Nanti kali kayak kasur nyari itu di belakang tuh. Ya semua kasur juga kalau lu tidur ya bakal rata gitu juga ya. Tetep lah pegel, pokoknya pegel. Bahkan gue sampai apa namanya, gue nggak tahu ya maksudnya ini kalau yang dibilang konspirasi itu akhirnya gue nyampe berlangganan Netflix sama Viu demi mengisi kebosanan gue gitu kan. Soalnya YouTube udah nggak ada tontonan lagi, udah habis. Akhirnya gue jadi ya terpaksa berlangganan Viu sama. Ya Geraldine lu nonton terus. Goblok. Aduh. Ya pokoknya gue nyampe berlangganan situs situs berbayar Lu itu. Ada Netflix, bisa First Media, gue di home dibajak bos, nggak bisa Netflix. Kan lu ada iFlix. iFlix bapuk, Semua. jelek, mendingan anyeceng aja. Goblok. Oke, lanjut ke sesi 2, sesi terakhir. Ganti dulu videonya. Oke, kalau gue COVID-19 ini gue kebanyakan nonton film nonton review Korea. Tuh. Oh, gue film Thailand. Suka nih gue nih. Terus udah gitu gue lihat Cengkap. gitu yang gue nggak pernah masuk dapur, maksudnya ngeribet kan. Gue paling benci ya masak yang ribet-ribet, yang ngulek-ngulek apalah gitu. Dan akhirnya gue jadi ikutan nyemplung ke situ, terus kayak beres-beres dapur gitu, terus masak gitu. Itu udah Positif dong, bagus dong. Iya. Kalau gue sih kalau jadi yang bisa gue lakuin sekarang yaitu daily activity gue kan harus reguler memberikan informasi seputar FTA gitu ya, perjanjian perdagangan yang Indonesia lakukan. Sama ini tuh 2 tahun terakhir tuh gue hanya menggunakan media offline aja gitu, seminar di ruangan, di hotel gitu ya, di kantor gitu kan, presentasi selesai. Nah sekarang kan karena nggak boleh gitu kan, melarang, semua dilarang, kegiatan dilarang, hasil ya jadi online gitu kan, jadi ngasih seminar online, sharing sesi online. Ya challenge-nya ada juga, meskipun tadi yang enak di rumah gitu ya, diam aja. Challenge-nya adalah ya tadi gitu, banyak yang mereka tuh yang nggak mute terus videonya kemana-mana, sehingga ketika gue ngasih deliver Ilmu. informasi, jadi kayak lebih lama gitu. Jadi lebih lama, harusnya gue bisa selesai 20 menit, gue gak mau lama-lama ngoceh juga kan. Terus karena ke distrik jadi 1 jam kurang. Tapi lu kalau webinar gitu si orangnya itu harus nyalain videonya kayak gini apa enggak, Ri? Kan ada tuh yang cuman nama doang tuh. Nama doang, kayak gini aja. Nah, itu ya maksud gue kadang nggak efektif, Bray, kalau kayak gitu. Sama di mute. Enggak, kalau gue begini. Kalau gue tetap ada ini. Nah iya, harus ada kayak gininya nih, ada videonya gitu. Sama share screen mal. Ya. Oh iya. Apa ya? Jadi gue bisa misalnya share screen tentang bahan-bahannya gitu kan. Jadi kayak gini. Tapi kan kendalanya kadang, Pak ini ngomongnya misalnya gue udah ke B ke C, dia udah ke Z, dia masih ke B. Iya. Gitu loh. Ini kendalanya gitu. kelas online. Iya. Jadi lu pakai Zoom apa Skype itu kalau kelas online jadinya? Awalnya gue pakai Skype karena gue nggak pernah tahu apa itu Zoom. Dan sebelum gue pakai Zoom, teman-teman Intel gue juga bilang kalau Zoom itu nggak aman. Tunggu, teman-teman apaan? Wah. Kapan Zoom itu nggak aman? Ya. Dan gue juga nggak pernah tahu Zoom itu apa. Dan Google Meet pun gue nggak pernah tahu itu apa. Gue tahu cuma Skype gitu kan. Jadi akhirnya pakai Skype. Data lu bocor nggak, Bray? Zoom? Hah? Data lu bocor nggak Zoom? Enggak kali.
Chat gue. Enggak lah, Pak. Enggak lah. Enggak lah. Ya kemarin sih sempat bocor kemarin. Tuh kan. Gimana dong? Jadi seminar lu ada di dark web apa ada di YouTube? Kenapa kayak gak butuh? Seminar lu ada di dark web atau ada di YouTube jadinya bocornya? Kalau gua bocor nggak apa-apa, jadi makin banyak orang yang nonton. Jadi bagus kan, efektif. Oh iya Harusnya benar. gua target misalnya 100 partisipan, jadi 2000 partisipan kan, it's bonus buat gue. Iya benar. Maksudnya nggak boleh tuh kayak Kemenhan tuh Gi, jangan. Ya, Ngomongin rahasia negara, jangan. nah itu bahaya. Kayak begini ya nggak apa-apa, it's okay. Kayak begini tau-tau hari hilang gitu kan. Anjing. Ini berapa menit lagi? Bill Famal. Gimana Bill Famal? Apa? Katanya mau ngomongin Belva. Alah, tai lah. Lift. Sesi terakhir buruan. Oke, live ya. Ya, Belva belum nih. goblok.